Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sebuah film berjudul Exit Protocol tahun 2025 akan menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang bertugas menghabisi para pembunuh lain yang ingin pensiun. Hingga suatu hari ia sendiri memutuskan untuk keluar dari dunia kelam itu, lalu justru berbalik menjadi buruan. Seseru apa kisahnya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sam terlibat aksi baku tembak sengit dengan seseorang. Entah apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sam yang menyadari musuhnya telah menghilang pun segera mencarinya, tetapi 2 minggu sebelumnya terungkaplah bahwa Sam merupakan seorang pembunuh bayaran yang mempunyai tugas khusus untuk memburu dan menghabisi para pembunuh yang berusaha keluar atau pensiun dari keanggotaannya. Mengingat target kali ini merupakan seorang mantan pembunuh kelas kakap, Sam pun terpaksa harus mengerahkan seluruh keahliannya dengan melibatkan orang lain hingga setelah berhasil menghabisi kaki tangan targetnya, Sam segera berangkat menuju tempat kediaman si target. My job is to find and eliminate retired assets. Dangerous people on the planet. Dengan menyamar sebagai seorang pemberi barang antik, rencana Sam awalnya berjalan lancar dengan bersandiwara seolah menginginkan sebuah lukisan yang sangat langka. Hingga tepat ketika si target mulai merasa curiga, Sam pun akhirnya mengaku bahwa maksud dari kedatangannya yang tak lain adalah untuk menghabisinya dan Technology. berhasil dalam menghabisi target misinya kali ini. Sam pun mendatangi bosnya yang bernama Agustus untuk menerima misi baru, yaitu memburu seorang mantan pembunuh legendaris bernama Charles. Berdasarkan dari data diri si target, Sam sendiri tahu jika misinya kali ini pasti akan jauh lebih sulit dari misi-misinya yang terdahulu. Not the best. But if I did, Tak hanya itu, tuntutan pekerjaannya juga memaksa Sam harus menjalani hidup sebagai nomaden alias berpindah-pindah tempat tinggal. Bukan karena takut atau biaya sewa rumahnya yang ngunggah. Alasan Sam melakukan semua ini karena ia tahu jika pekerjaannya sangat berisiko pada keselamatan dirinya sendiri. you can't have any weaknesses. Setibanya di rumah, Sam langsung disambut oleh kekasihnya bernama Nona. Ini parasnya, tak seperti kebanyakan pembunuh profesional yang menghindari keterlibatan perasaan, Sam justru begitu mencintai Nona sepenuh hatinya. Bahkan, ia juga mengaku jika Nona lah satu-satunya kelemahan yang Sam miliki selama ini. Malam harinya, Sam kembali teringat dengan perkataan targetnya kemarin mengenai ketidakmungkinan seseorang keluar dari dunia gelap ini. Bukan karena Sam ingin pensiun. Ucapan itu seolah menghantui pikiran Sam, bahkan hingga membuatnya bertanya-tanya, apakah yang Sam lakukan selama ini benar atau salah. Sejenak kita tinggalkan dulu Sam dan beralih pada Charles yang kini hidup tenang bersama sang istri di sebuah rumah sederhana. 5 tahun sejak pensiun, kehidupan Charles rupanya telah berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan selalu menyempatkan diri untuk berdoa di gereja. Tapi tiba-tiba persis seperti adegan di awal film tadi, aksi baku tembak pun pecah ketika Sam berhasil menemui Charles, yakni si target yang harus Sam habisi kali ini. Kecurigaan pun terbukti benar ketika Sam malah dibuat terpojok oleh Charles. Bahkan kini targetnya justru melarikan diri entah kemana. Tiba di rumah, Charles pun segera menyuruh istrinya agar segera bersiap karena mereka akan pindah. Yang tepat ketika mereka masih bersiap itulah tiba-tiba
Sementara Sam berhasil menemukan kediaman Charles, Agustus kini terlihat sedang bersama dua orang pembunuh bayaran lain. Ada si pria yang mohon maaf berkulit gelap bernama Ishak dan si wanita yang mulutnya tanpa filter bernama Wick. Di mana maksud Agustus membawa kedua pembunuh bayaran itu tak lain adalah untuk turut serta dalam memburu Charles, meski Agustus sendiri tahu jika Sam sedang memburu target yang sama. Oof, his time is coming. You went to college? Tak menyadari jika Ishak CS kini sedang dalam perjalanan, Sam dan Charles justru masih terlibat adu tembak yang sengit hingga tepat ketika mereka saling merodongkan senjata masing-masing, tiba-tiba Sam dikejutkan dengan kemunculan sekelompok bersenjata yang langsung memberondong mereka dengan peluru. Sadar jika situasinya semakin memburuk, Sam pun meminta Charles untuk membantunya bertahan sehingga setelah tiba di lokasi, Ishak memberitahu Agustus bahwa sejak awal dirinya sudah mengirimkan beberapa pasukan untuk menyerang. Namun karena serangan para anak buah Ishak itulah justru membuat Sam yang tidak tahu apapun terpaksa harus bekerja sama dengan Charles. Tak ingin jika targetnya diburu oleh saingannya sendiri, Sam pun memutuskan untuk menyelamatkan Charles dan istrinya dengan mengalihkan perhatian Ishak menggunakan sebuah bom. See how you like this one. Berlokasi di sebuah gudang, Charles pun berusaha menenangkan istrinya yang masih panik, di mana pada momen inilah Sam pertama kali mengalami dilema besar dalam hidupnya, karena di satu sisi dirinya harus segera menyelesaikan misi, namun di sisi lain, Sam merasa tidak tega setelah mengetahui jika istri Charles ternyata sedang hamil. Get some water. Tak sanggup menghadapi situasi tersebut, Sam pun terpaksa memutuskan untuk pulang lebih dahulu sambil kembali memantapkan niatnya. Hingga ketika Sam baru akan pergi, kekasihnya muncul dan berkata pada Sam agar meminta waktu tambahan pada bosnya jika Sam merasa misi ini terlalu sulit untuk dikerjakan. I'm gonna finish this. Sesuai arahan sang kekasih, Sam pun menghubungi Agustus untuk meminta perpanjangan waktu sekaligus melanjutkan maksudnya melibatkan Ishak dalam misi kali ini. Manigault isn't just any target. Then prove it. Sadar bahwa Charles pasti akan kabur ke luar negeri, Sam terlihat tiba di sekitar bandara untuk menunggu kedatangan targetnya. Hingga tak lama, muncul Ishak dan Mixi yang sempat mencurigai Sam telah bersekutu dengan Charles. You know I don't drink on the job. By the look of it, you're not even on the job anymore. Pada momen inilah akhirnya terungkap jika alasan Ishak ikut memburu target yang sama adalah karena perintah dari Agustus yang curiga jika Sam akan gagal dalam misinya. Sehingga untuk menghindari konflik sesama anggota, Sam pun mengalah dan meminta Ishak untuk bekerja sama demi memastikan dirinya tetap mendapat bayaran dari sang atasan. Just gonna have to get in line. Tak lama setelah Ishak pergi, Sam dikejutkan dengan kemunculan Charles dan istrinya yang sedang dalam perjalanan menuju pesawat. Sadar jika kesempatan inilah yang Sam tunggu sedari tadi, ia pun segera bersiap untuk menembak targetnya, tetapi entah apa yang ada dalam pikiran Sam, ia justru malah kembali membantu Charles dengan menembaki anak buah Ishak yang ada di lokasi, bahkan mengajak mereka berdua pergi dengan menaiki mobilnya. Let's go! Di tengah perjalanan, Charles yang bingung pun bertanya mengenai kemanakah sebenarnya Sam berpihak. Mengingat ini sudah kedua kalinya Sam menyelamatkan nyawa mereka. Mendengar hal tersebut, Sam tidak langsung menjawab dan memilih untuk membawa targetnya ke rumah sambil menyusun rencana. Nice. Singkat cerita, malam pun poek. Sementara Charles terus menenangkan sang istri yang masih panik, Sam sendiri justru sedang terlibat perdebatan sengit dengan kekasihnya mengenai keputusan-keputusan fatal yang Sam ambil akhir-akhir ini. Tak ingin terus disalahkan, Sam pun bersumpah pada Nona bahwa ia akan tetap menyelesaikan misinya kali ini.
Selesai berdebat, Charles yang sempat mendengar pembicaraan pun bertanya pada Sam dengan siapa dia berbicara. Dan pada momen inilah, sebuah fakta akhirnya terungkap bahwa sosok Nona sang kekasih ternyata adalah targetnya yang telah dihabisi beberapa waktu lalu. Dan Nona yang selama ini Sam lihat tak lain hanyalah sebuah halusinasi di dalam pikirannya sendiri. Tak hanya itu, Sam juga mengaku pada Charles jika selama dirinya menjalani pekerjaan yang tabu ini, ia selalu merasa ada sisi perasaan dan empatinya yang semakin terkikis, dan karena hal itu jugalah membuatnya tak pernah bisa merasakan hidup tenang, layaknya kehidupan orang-orang konvensional pada umumnya. Keesokan harinya saat Sam masih tertidur, rupanya keberadaan mereka telah diketahui oleh Ishak yang kini sudah sampai di lokasi dan langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mengepung area sekitar. Melihat ada sekelompok bersenjata di sekitar rumah, Charles yang awalnya sedang berjaga pun segera masuk ke dalam untuk mengamankan istrinya. Sementara Sam sendiri juga ikut terbangun tak lama setelah mendengar sensor pendeteksi gerakan miliknya berbunyi dan... Setelah Charles memberikan istrinya sebucuk pistol untuk berjaga-jaga, ia pun segera kembali melancarkan serangan dari dalam rumah. Berbeda dengan Sam yang menggunakan trik kamuflase untuk mengelabui lawan sehingga... Beres menghabisi para keronco, Sam seketika dikejutkan dengan kemunculan Wick yang berusaha menikamnya dari belakang tetapi... Dengan sigap, Sam langsung membalikan keadaan hingga membuat Wick tertodong oleh pisaunya sendiri untuk kemudian mengancam Ishak agar segera menghentikan semua ini. Namun karena Sam telah membuat kesepakatan dengannya kemarin, Ishak tentu menolak untuk menghentikan misinya menghabisi Charles. There's the ones that collect a paycheck. Di tengah momen krusial itulah, Sam sedikit menyenggol Ishak dengan informasi mengenai keberadaan keluarganya yang telah diketahui Agustus sejak lama. Dan jika Ishak berniat untuk pensiun, maka sudah dapat dipastikan nasib keluarganya tak jauh berbeda dengan Charles. Easy. Easy. Pada akhirnya, ketika pembunuh bayaran legendaris yang awalnya saling berseteru, justru Gaming menjadi akur setelah mereka sama-sama menyadari bahwa musuh sebenarnya yang selama ini sedang mereka hadapi tak lain adalah Agustus, si bos kejam yang hanya memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri. No thanks to you. See you around, Isaac. See ya. Setelah Ishak memberikan laporan palsu soal keberhasilan misinya kepada Agustus, mereka pun akhirnya berpisah untuk menyelamatkan keluarganya masing-masing. Namun berbeda dengan Sam yang merasa jika dirinya masih punya kewajiban untuk menuntaskan semua kekacauan ini. Usai berpisah dengan Charles, Sam pun mendatangi Agustus untuk mengajukan pengunduran dirinya dan memberikan bukti palsu soal kematian targetnya. Namun alih-alih berhasil, Agustus yang sudah mencurigai Sam sejak awal pun tentu menolak permintaannya dengan tegas dan... Please, Sam. Saat terbangun dari pingsannya, Sam mendapati dirinya sedang disekap dengan kondisi tangan terikat dan dipukuli berkali-kali oleh anak buah Agustus untuk memaksanya memberitahu di mana Charles berada. Di tengah kondisinya yang semakin mengenaskan, Sam yang berpikir jika ini mungkin adalah balasan dari semua kekejamannya pun terlihat sudah pasrah dengan maut yang sedang menunggunya. Tapi tiba-tiba... Ya, berkat kemunculan Nona yang memberikan booster semangat, Sam seolah kembali memiliki secerca harapan untuk bertahan hidup sehingga...
Tepat ketika hanya tersisa satu lagi anak buah Agustus yang masih bertahan, Sam pun berusaha mengerahkan seluruh tangannya untuk menghabisi lawan yang jauh lebih tangguh sampai akhirnya setelah puas melampiaskan emosi, Sam pun mendatangi sebuah sungai yang dahulu sering ia kunjungi bersama sang kekasih. Namun tepat saat Sam baru akan merasa tenang, tiba-tiba Hello, Sam. kemunculan Nona sontak membuat Sam terkejut bukan main. Apalagi setelah mengetahui jika selama ini sosok kekasih sekaligus targetnya ternyata masih hidup. Tak hanya itu, rupanya alasan Nona mendekati Sam kala itu adalah karena perintah Agustus yang dengan sengaja melakukan semua ini untuk merekrut Sam ke dalam anggota pembunuh bayaran. I was never okay with it. Come on, Sam. It's how it's supposed to be. Sam yang masih tak menyangka jika seseorang yang selama ini ia percayai tak lain adalah saingannya sendiri dalam dunia pembunuh bayaran. Bahkan kini, Nona juga ditugaskan untuk menghabisi Sam jika Sam tidak memberitahu keberadaan Charles. At least you get to die at your lake, right? Sam menyaksikan Nona seketika tewas di depan matanya sendiri. Meskipun peluru tersebut meleset dari jarak yang sangat jauh, Sam seolah mengetahui jika seseorang di balik tembakan tersebut adalah Charles, sang legenda yang dahulu dikenal karena cara menembaknya yang sangat presisi. Di sisi lain, Agustus sendiri kini terlihat sedang dihubungi oleh Ishak yang juga ikut mengajukan pengunduran diri. Meski sempat ditawarkan kebebasan untuk keluarganya, Ishak yang mendengar jika tugasnya adalah menghabisi Sam pun tentu langsung menolak misi tersebut. Belum sempat Agustus melampiaskan kekesalan, ia kembali dihubungi oleh Sam yang ternyata sudah menyiapkan jebakan untuknya. Berhasil menghabisi Agustus sang dalang di balik semua kesengsaraan yang selama ini Sam alami, ia pun kini resmi menjadi seorang mantan pembunuh bayarin untuk kemudian memutuskan menjalani dan memperbaiki kehidupannya bersama Wick, meninggalkan seluruh masa kelamnya. In this world, you need friends. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah manusia mungkin saja bisa membangun sistem yang mengurung, namun kasih sayang Tuhan tidak memiliki protokol untuk membatasi pintu pengampunan. Tidak ada dosa yang terlalu kelam untuk disucikan selama orang itu berani melangkah keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Ingat, sejauh apapun kita tersesat dalam dosa, Tuhan tidak pernah menutup jalan untuk kembali, sebab Dia yang Maha Pengampun selalu menunggu hambanya untuk mengakui diri. Dan di sanalah saat seorang hamba berserah diri, ia akan menemukan Tuhannya jauh lebih dekat daripada urat nadinya sendiri. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.